wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, jika baik-baik saja. Nah, sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudara Gifari coba pimpin untuk berdoa. Amin. Ya, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai sistem peredaran darah, Ibu akan bertanya ke kalian, apa sih yang kalian ketahui mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Apa saja? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ya, saudara Asni, penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Ya, betul sekali saudara Asni. Nah, jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yaitu ada hemofilia, ada hipertensi, ada hipotensi. Terus apa lagi? Ya, ada leukemia. Ibu akan bertanya lagi ke kalian, bagaimana jika kalian melihat atau menemukan orang-orang tersebut di sekitar kalian, apa yang kalian lakukan? Ya, Ibu setuju sekali atas pendapat dari. Sebelum kita mulai ke pembelajaran ke materi, Ibu akan menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan nanti di materi ini. Dan metode-metode apa saja yang Ibu akan sampaikan. Nah, jadi nanti kita akan membahas jantung, pembuluh darah, dan darah. Namun nanti kita akan dibagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Pertemuan yang kedua, yang pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai darah. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Nanti kita akan berdiskusi. Nah, kalian dibagi kelompok menjadi 3 kelompok nanti sama Ibu. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai sini sudah paham langkah-langkah pembelajaran untuk nanti? Ya, baik, kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, sekarang coba amati gambar dari struktur jantung ini. Jika sudah diamati, nah Ibu akan memberikan tugas sederhana, yaitu kalian mencari menggunakan HP ya apa saja yang mengenai struktur dari jantung tersebut dan apa saja fungsi jantung. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, dari sekarang Ibu akan menunjuk kalian. Siapa ya? Ya, coba saudara Gifari untuk menjelaskan hasil temuannya mengenai jantung. Ya, betul sekali. Nah, jadi jantung terdiri dari atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri. Nah, betul sekali atas jawabannya saudara Gifari. Jadi, di sini terdiri dari atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, di sini ada ventrikel kiri, ini ada ventrikel kanan. Kemudian di sini ada ventrikel kiri dan di sini ada ventrikel kanan. Maaf, ini atrium. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Gifari mengenai fungsi jantung, yaitu ada 4. Apa saja coba sebutkan? Nah, ya betul sekali. Jadi, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, menerima darah dari seluruh tubuh, dan membantu membuang karbon dioksida atau CO2. Sampai sini sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, coba perhatikan kembali mengenai skema sistem peredaran darah yang terjadi pada jantung tersebut. Jadi Ibu akan menugaskan kembali kalian dan
langsung saja dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia, cara kerjanya, dan nanti ibu akan mengacak selama 10 menit. Cukup? Ya, cukup. Nah, silakan dimulai dari sekarang untuk mencari cara kerja sistem peredaran darah. Ya, jika sudah, silakan persiapkan catatannya, dan nanti ibu akan memanggil kalian secara acak. Ya, coba silakan dari kelompoknya Dewi Hayatunupus untuk maju ke depan. Ya, menjelaskan mengenai sistem skema peredaran darah pada manusia. Ya, silakan ke depan. Ya, terima kasih atas penjelasan mengenai sistem peredaran darah dari kelompok Dewi Hayatunupus. Berikan tepuk tangan. Nah, jadi betul sekali. Nah, sistem peredaran darah ini bisa juga disebut sistem peredaran darah ganda. Mengapa coba? Ya, betul, karena sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, betul, Bu. Nah, ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya secara sederhana. Lihat semuanya. Nah, di sini kita mulai dari peredaran darah kecil, di mana peredaran darah ini diawali dari bilik kanan yang darah kemudian masuk ke darah kotor. Nah, di bilik kanan, darah dari bilik kanan ini menuju aorta pulmonalis ini ke sini. Nah, di sini darah masih mengandung karbon dioksida. Nah, kemudian diteruskan ke paru-paru yang selanjutnya menuju vena pulmonalis ke sini dan berakhir ke serambi kiri ke sini. Serambi kiri ini. Nah, dari serambi kiri ini kemudian akan diteruskan ke bilik kiri. Nah, di sini darah akan menerima sistem peredaran darah besar. Nah, jadi sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari sini kemudian ke sini. Ya, betul sekali seperti itu. Nah, ya, kemudian pada peredaran darah besar, nah aliran darah ini dimulai dari bilik kanan. Dari bilik kiri. Nah, menuju aorta. Nah, di sini aorta. Dari sini kemudian menuju dan diedarkan ke seluruh tubuh, yang selanjutnya menuju ke vena cava atau vena cava inferior atau superior. Nah, di sini karbon dioksida sangat banyak di sini. Nah, sedangkan darah yang karbon dioksida dan peredaran darah berakhir di serambi kanan. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Seperti itu. Yang akan dimulai dari sistem peredaran darah kecil lagi, seperti itu. Sudah paham? Ya, jika sudah paham, alhamdulillah. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Nah, pada mamalia dimulai dari kontraksi, dimulai dari simpul sinoatrium. Nah, simpul ini terdiri dari serabut Purkinje. Nah, Purkinje itu di antara atrium dan sinus. Nah, impuls ini menyebar ke seluruh bagian latrium, ke seluruh bagian atrium dan simpul atrioventrikel. Paham? Ya. Nah, dari sini itu simpul terus dan diteruskan ke otot ventrikel melalui serabut Purkinje. Nah, hal ini itu berlangsung sangat cepat sehingga kontraksi ventrikel mulai dari apeks jantung, dari ujung jantung, dan menyebar dengan cepat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tekanan darah. Nah, dari tekanan darah ini, darah itu mengalir karena kekuatan yang disebabkan oleh apa? Oleh kontraksi ventrikel kiri. Nah, jadi tekanan itu
disebabkan karena ada kontraksi dari ventrikel kirinya, tekanan darah. Nah, hentakan darah yang terjadi pada setiap kontraksi, nah ini tuh dipindahkan melalui dinding otot yang elastis dan seluruh sistem arteri. Nah, jadi sistem peredaran darah ini akan terjadi setiap saat ketika terjadinya kontraksi. Nah, peristiwa jantung itu mengendur arteri. Kemudian apa sih yang dikatakan diastol dan sistol? Ada yang tahu apa maksud itu? Ya, jadi maksud itu tuh peristiwa yang mengendur darah masuk jantung disebut sistol. Jadi ketika darah memasuki jantung, kemudian jantung itu mengendur, nah itu dinamakan diastol. Nah, sedangkan ketika jantung itu berkontraksi dan darah itu meninggalkan jantung, nah itu disebut sistol. Sudah paham? Ya, begitu. Nah, tekanan darah manusia itu yang sehat biasanya 120 atau 80 mHg. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada, kita lanjut ke pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Pembuluh darah vena, ya, pembuluh darah nadi, ya, atau arteri, ya. Kemudian pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh vena ini pembuluh darah yang bawa darah ke jantung. Nah, fungsinya itu. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan apa saja? Lapisan epitel, kemudian ada otot halus dan jaringan ikat. Nah, pembuluh vena ini terletak di permukaan pada jaringan tubuh daripada permukaan arteri. Nah, di sini, ini endotelium atau epitel sini, kemudian otot polos dan jaringan ikat. Nah, ini adalah pembuluh vena. Nah, kemudian kita ke pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Coba rasakan nadi kalian. Coba aja yang di tangan, apakah bergerak? Ya. Nah, jadi pembuluh darah nadi ini pembuluh darah yang mengalirkan atau membawa darah dari jantung ke kapiler. Nah, jadi dari jantung itu menuju ke sini, ke kanan, dan ke semua kapiler-kapiler yang ada di tubuh. Nah, peregangan dan kontraksi arteri yang terjadi bergantian dengan sangat cepat menuju perifer. Coba rasakan denyut jantung, denyut nadi kalian. Apakah cepat? Ya, itu karena ini terjadi secara. Kemudian ada pembuluh kapiler. Nah, di sini tuh pembuluh kapiler itu pembuluh darah yang kecil yang mempunyai diameter sebesar di sel darah merah. Pertemuan kali ini mengisi soal-soal LKS, ya. Untuk mengisi soal-soal LKS bersama teman kelompoknya dan nanti dikumpulkan di meja ibu. Dan besok untuk materi darah kalian baca-baca terlebih dahulu materinya, dan besok pagi-pagi ibu akan bertanya ke kalian mengenai darah, fungsi dari darah, terus apa saja yang ada di darah. Nah, seperti itu tugas individu yang untuk membaca dan mencarinya. Untuk tugas kelompoknya silakan mengerjakan tugasnya. Ya, ini coba ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKS-nya. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian ya dari ibu. Besok kita lanjut lagi mengenai darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ibu di sini. Nah, kita
kita akan melanjutkan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan selama absen kalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, jika tidak ada, alhamdulillah berarti hadir semua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu. Nah, di sini kita akan mengenai darah. Nah, kemarin Ibu menugaskan kalian untuk membaca mengenai darah. Nah, Ibu akan bertanya ke kalian. Coba saudara Dein untuk menjelaskan apa itu darah dan apa saja yang ada di darah, kemudian apa fungsinya. Ya, betul sekali atas jawabannya saudari Dein. Nah, di sini darah itu memiliki dua komponen. Apa saja? Sel darah yang berbentuk padatan dan plasma darah yang berbentuk cair. Nah, jika ada disintegrasi, nah maka darah akan terbagi menjadi 3. Apa saja? Ya, betul sekali, sistem peredaran darah merah. Jika darah disentrifugasi, maka darah itu akan menjadi 3 macam. Apa saja? Seperti kemudian ada leukosit sama keping darah. Nah, jadi kita akan membahas mengenai sel darah. Nah, sel darah itu ada 3 yang tadi yang Ibu sebutkan dan yang Dein sampaikan tadi. Nah, jadi sel darah ini itu mempunyai jumlah yang banyak. Nah, pada wanita biasanya 4,5 juta, sedangkan pada pria 5 juta, sekitar segitu. Nah, bentuknya itu seperti cairan darah. Nah, yang darah itu berperan untuk mengangkut oksigen dan membentuk hemoglobin. Nah, darah itu dibentuk di tulang rusuk, kemudian tulang dada dan tulang belakang. Nah, kemudian ada sel darah putih di sini. Nah, sel darah putih itu berbeda dengan sel darah merah. Nah, di sini sel darah putih itu memiliki inti sel. Nah, ini itu berfungsi sebagai antibodi untuk melawan virus-virus penyakit yang akan menginfeksi tubuh. Jadi ini tuh leukosit itu untuk sebagai antigen, antibodi. Nah, leukosit ini dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Ada atau tidaknya granula. Sel darah putih ini dibentuk di sistem tulang dan kelenjar limpa, dan jumlah sel darah putih biasanya 5.000 sampai 10.000. Nah, biasanya kalau yang penyakit leukemia akan mengalami akan terjadi peningkatan mengenai keping darah. Nah, keping darah atau trombosit ini berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, dibentuk di susum tulang, jumlahnya sekitar 150.000 dan 400 sampai 400.000. Nah, berbentuk cakra atau lonjong. Dan jadi ini proses pembentukan darah. Golongan darah kalian apa aja? Ya, ada A, ada yang O, ada yang AB, ya macam-macam. Nah, seharusnya kita tuh praktikum untuk golongan darah, namun ada sedikit kendala dari media dan pelaksanaannya. Mohon maaf, antigen ini tidak ada antigen atau tidak ada antibodinya. Nah, sedangkan anggut ini memiliki antibodi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Misalkan saudara Gifari memiliki atau mempunyai golongan darah A. Nah, jadi aglutinogennya A. Nah, di sini berarti golongan darah A tidak ada antigen A, namun memiliki
golongan darah B. Golongan darah D ini tidak memiliki antigen B, namun memiliki antigen A. Sedangkan golongan darah AB bisa tidak memiliki antigen A dan B, dan aglutininya juga tidak. Kemudian yang O, aglutinogen tidak ada, kemudian aglutininya ada. Darah. Itu disebut transfusi darah. Jadi yang memberi darah itu disebut donor, dan yang menerima darah disebut, ya betul sekali, disebut resipien. Jika antigen bertemu dengan antibodi A, jika antigen A bertemu dengan antibodi A, antigen A mana? Ini jika antigen A bertemu dengan antibodi A, maka darah akan menggumpal. Kemudian golongan darah O bisa didonor ke semua orang karena tidak memiliki antigen A dan antigen B, jadi bisa ke semua orang, sehingga tidak menggumpal. Ini hanya dapat dari golongan darah O saja, tidak bisa dari golongan darah A, B atau AB, seperti itu. Dapat dipahami? Ya, kita lanjut ke peredaran darah limfa. Bisa dilihat. Kemudian ke peredaran darah limfa. Coba perhatikan gambarnya. Pada mamalia dan manusia selain peredaran darah, ada juga peredaran darah limfa atau getah bening. Cairan limfa ini tidak mengandung eritrosit dan trombosit, tetapi banyak mengandung sel darah putihnya. Jadi ada dua peredaran darah ductus apa? Ductus lymphaticus dexter dan ductus thoraxicus siniter. Ductus lymphaticus ini pembuluh yang mengalirkan dari kepala, kemudian ke leher, ke dada, kemudian ke paru-paru, kemudian ke tangan kanan dan sampai ke selangkangan pembuluh balik ini. Sedangkan ductus thoraxicus sinester ialah dari sistem transplantasi pada serangga ini terjadi tidak hanya di dalam pembuluh darah, tetapi juga terjadi dalam rongga badan serangga tersebut. Sistem transportasi demikian dinamakan sistem darah atau hewannya untuk beralang dulu. Untuk kalian bisa searching, bisa cari-cari melalui video-video atau melalui internet. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silakan. Aku akan memberi tugas secara mandiri. Ini kalian mengerjakan LKS-nya secara mandiri ya, mengenai sistem peredaran darah dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kemudian dikumpulkan di meja ibu di kantor. Seperti itu. Untuk materi sistem peredaran darah ini kita cukupkan sekian. Atas perbuatan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.